Halo guys, berjumpa lagi dengan aku. Kali ini aku mau bikin general reading dengan tema perasaannya setelah berpisah denganmu, ya. Oke, kamu harus targetkan kepada seseorang yang kamu tuju. Oke, mau adain 4 kartu ya, perasaannya setelah berpisah denganmu. Ya, terserah siapapun orang yang kamu tuju. Entah itu mantan gebetan, entah itu mantan pasangan atau siapapun. Ya. Perasaannya setelah berpisah denganmu. Bagaimana perasaannya setelah berpisah denganmu? Seperti biasa aku ingetin kalau ini adalah general reading. Kalau tidak cocok jangan dipaksain, kalau cocok berarti untuk kamu. Ya, dan terima kasih bagi kamu yang gak skip iklannya. Ya, ini adalah bentuk dukungan untuk bikin channel aku berkembang. Ya, bagi yang gak skip iklan. Oke, perasaannya setelah berpisah denganmu. Oke, 9 aja cukup. Ya. Ini file pertama, ini file kedua, ini file ketiga, dan yang terakhir ini file keempat. Oke, silahkan kamu mau pilih yang mana. Oke, aku kasih ginian ya. Iya, ada 3 cincin dan 1 wayang. Terserah kamu mau pilih yang mana. Ini file pertama, file kedua, file ketiga, file keempat. Kalau kamu butuh waktu lama bisa di pause videonya ya. Oke, aku anggap kamu udah milih. Aku mau langsung aja ke yang pertama dulu ya. Siapa yang pilih file pertama? Cincin kayak begini ya. Oke, perasaannya setelah berpisah denganmu. Oke, bagi kamu yang pilih file pertama, ini kamu sama dia itu lumayan ya, kamu udah cukup dalam sama dia, udah cukup serius. Kamu juga nggak tahu dia bakal kayak gini gitu ya di sini intinya. Dan terlihat sekali di sini kamu yang merasa tersakiti, di sini kamu yang merasa terhianati, di sini kamu yang merasa sangat terluka dengan sikap dia yang diam-diam mengkhianati kamu ya. Di sini ada pengkhianatan, di sini ada perselingkuhan. Padahal kamu udah serius tapi ternyata diam-diam dia berselingkuh atau bermain di belakang kamu. Ya, jadi sekarang terlihat sekali kamu yang merasa sangat kecewa ya di sini. Kamu sangat kecewa karena diam-diam dia berbuat seperti itu kepada kamu di belakang kamu ya. Diam-diam dia mengkhianati kamu. Padahal di sini kamu sudah berusaha melakukan yang terbaik, sudah berusaha jadi pasangan yang terbaik untuk dia, segala macam apapun udah kamu korbankan ya. Jadi di sini dari yang aku lihat kamu cukup berkorban banget di sini ya.
entah itu berkorban secara perasaan ataupun secara materi ya. Di sini ada dua macam. Intinya kamu sudah berkorban untuk dia, kamu mempercayai dia, kamu yakin bahwa dia itu adalah sosok yang bisa kamu perjuangkan atau bisa diajak untuk berkomitmen. Tapi ternyata diam-diam dia mengkhianati kamu ya. Di sini kamu sangat kecewa sekali. Di sini kalau untuk perasaan dia, di sini sebenarnya dia merasa bersalah ya. Di sini sebenarnya dia merasa tidak mau kayak gini. Maksudnya di sini dia merasa telah menyakiti kamu, dia kerasa banget ya. Perasaannya dia juga sebenarnya nggak mau kayak gini. Tetapi di sini memang ada sesuatu yang membuat dia itu sulit untuk setia, ada sesuatu yang membuat dia itu sulit untuk berkomitmen di sini. Dari yang aku lihat emang dia itu terlahir dari golongan orang yang lingkungannya kurang baik ya. Jadi di sini lingkungan yang mempengaruhi dia. Ya, jadi untuk perasaan dia setelah pisah sama kamu, di sini dia merasa ada sesuatu yang hilang. Dia merasa mungkin pemberian kamu selama ini kan udah bagus ya, kamu selalu berkorban buat dia, jadi ini bikin dia kerasa. Dia merasakan seperti ada yang kurang gitu ya. Apalagi kalau kamunya udah sering banget atau kayak ngasih ketergantungan buat dia, atau kayak ngasih ya pokoknya kayak banyak berkorban gitu. Ini yang bikin dia merasa ada yang hilang ya. Dia merasakan ada sesuatu yang kurang. Jadi di sini dia perasaannya ya sekarang ini ya mikirin kamu. Dia juga bingung harus bagaimana gitu ya, karena di sini memang dia masih labil ya, dia masih belum bisa mengambil sikapnya atau belum bisa bersikap dewasa ya. Jadi untuk perasaan dia itu ada penyesalan, dia juga merasa kamu tuh yang terbaik ya, karena di sini ada Two of Cups, dimana kamu itu selalu bisa mengimbangi dia, bisa menerima dia, bisa berkorban buat dia. Di sini bikin dia itu merasa ada yang hilang gitu. Jadi di sini ada penyesalannya, meskipun dia tidak pernah menunjukkannya secara langsung, karena di sini emang dia tipikal orang yang manipulatif, dia tipikal orang yang terlihat happy, dia tipikal orang yang tidak mau terlihat menderita di depan orang lain ya. Tapi untuk perasaan dia sendiri sebenarnya campur aduk. Di sini dia berat gitu ya. Dia merasa ada sesuatu yang kurang gitu dalam hidupnya ya. Jadi intinya gitu perasaannya. Kalau menurut saran aku pribadi sih sebaiknya kamu move on aja ya, apalagi kalau dia itu udah mengkhianati kamu. Jadi buat apa gitu ya. Oke, kurang lebih itu aja bagi yang pilih file pertama ya. Perasaannya udah kebaca jelas bagaimana, dan saran aku ya ngapain kamu masih ngarepin dia ya. Di sini juga kamu selama ini berkorban buat dia, buat apa? Ya menurut aku ya kamu sekarang saatnya untuk move on. Kamu harus berbahagia dengan dirimu sendiri gitu. Toh tanpa dia kamu masih bisa hidup kan di sini. Kamu masih bisa enjoy. Kamu masih bisa bernapas. Jadi apa yang kamu resahkan gitu ya. Di sini kamu harus move on. Oke, jadi itu aja bagi kamu yang pilih file pertama. Kupikir udah lebih dari cukup. Ya, jangan lupa like dan komennya. Oke? Siapa yang pilih file kedua? Wayang-wayang, wayang kulit, wayang golek, apa wayang ngupu iki? Oke. Perasaannya setelah berpisah denganmu.
di sini ada kamu yang berpisah karena perbedaan agama atau perbedaan kasta atau perbedaan jarak yang jauh, atau intinya di sini lebih kepada karena perbedaan ya. Di sini intinya pisahnya bukan karena perselingkuhan atau pengkhianatan ya, di sini lebih ke perbedaan. Terlihat sekali kamu sama dia cukup intens ya, selama kenal itu intens, tetapi intinya memang perbedaannya ini macam-macam ya. Bisa mungkin dianya duda, kamunya yang masih gadis, atau umur dia mungkin udah 40, kamunya masih 20. Intinya perbedaannya banyak di sini. Masalahnya selesainya kamu sama dia itu karena perbedaan yang membuat kamu tidak memungkinkan untuk tetap sama dia ya, di sini gitu. Jadi otomatis di sini bikin kamu tuh nyesek ya, karena kan kayak ya nggak bisa diperbaiki tuh gimana sih, itu kan rasanya nyesek ya di sini. Dari yang aku lihat juga orang yang kamu kenal ini, kamu suka sama kepribadiannya atau sifat dan karakternya. Ya, di sini terlihat dia orang yang pekerja keras, orang yang udah oke dalam karir, pokoknya udah bagus. Kamunya pun sama di sini sih. Intinya sama-sama udah berkarir atau bekerja. Di sini juga perasaan dia itu masih kepo ya di sini. Meskipun kamu udah selesai sama dia atau udah pisah ya di sini, tapi di sini dia tidak bisa menghilangkan kamu dari kehidupannya. Dia masih kepoin kamu, entah itu lewat story kamu, entah itu lewat sosial media atau apapun, dia masih kepo. Karena di sini dia merasa kenapa kita harus kayak gini, kenapa kita harus pisah. Jadi kayak bikin dia itu sama-sama nyesek ya, kamunya nyesek, dia juga nyesek. Jadi dia merasa susah mencari pengganti kamu. Dia di sini memang berusaha kenal beberapa orang atau gebetan, tetapi nggak ada yang cocok, nggak ada yang bisa memahami kamu. Maksudnya nggak ada yang bisa memahami dia. Oh ya. Jadi di sini perasaan dia itu masih tetap mikirin kamu, masih belum bisa menghilangkan kamu dari hidupnya. Dan di sini juga dia selalu terlihat sibuk bekerja untuk menghilangkan rasa galaunya. Dia berusaha pokoknya kayak jadi yang terbaik aja untuk dirinya sendiri, karena bagaimanapun ya dia mikirnya kan kehidupan ini akan tetap berjalan meskipun tanpa ada kamu. Ya, jadi intinya di sini ada perbedaan. Ada juga energinya yang gebetan atau baru gebetan, ada juga yang udah mantan gitu. Ya, jadi ada dua macam. Jadi di sini dia masih sangat kepo, dia masih berharap kamu bisa kembali lagi sama dia. Di sini dia ada berharap bisa jangan selesai gitu ya. Dia masih berharap karena dia berusaha untuk mencari pengganti kamu tuh susah. Nggak ada yang jauh lebih baik daripada kamu gitu di sini. Ya, kalau menurut saran aku pribadi, ya sebaiknya coba kamu pikirin lagi, apakah kamu mempermasalahkan sebuah status atau perbedaan. Di sini kan adanya perbedaan itu biar indah ya. Jadi menurut aku coba pertimbangkan lagi. Siapa tahu memang kamu sama dia bisa bersatu gitu. Ya karena kan di sini dia terlihat tidak ingin selesai gitu. Di sini memang kamu yang
kayak berat itu ya. Jadi di sini kamu cobalah lebih bijaksana ya. Kalau memang ujian ini adalah bagian dari diujinya kamu, atau agar kamu tuh lebih bisa menerima dia, karena kan cinta itu kan nggak perlu syarat ya. Jadi kalau emang kamu merasa masalah ini bukan masalah yang besar, ya ngapain kamu permasalahin itu ya. Jadi intinya kayak gitu, dia masih kepo, dia masih berharap kamu ya, dia nunggu kamu menghubunginya, intinya kayak begitu. Dia berharap banget sama kamu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu aja deh ya, bagi kamu yang pilih file kedua ya. Aku pikir udah lebih dari cukup ya. Oke. Oke, siapa yang pilih file ketiga? Cincin kayak begini. Perasaannya setelah berpisah denganmu. Oke, di sini waduh, ini nyesek banget, guys. Iya, nyesek ini. Ntar ya. Aku coba baca-baca dulu energinya. Di sini kamu sama dia udah nggak ada komunikasi. Ada juga kamu yang bukan siapa-siapa atau nggak jadian sama sekali, hanya kenal gitu aja. Ya, hanya kenal, terus tiba-tiba udah nggak ada komunikasi gitu ya. Di sini terlihat kamu yang sangat cemas, kamu yang sangat galau. Kamu yang berharap dia ya. Di sini terlihat kamu yang kepo bagaimana sih perasaan dia setelah pisah sama kamu. Iya, di sini terlihat banget kayak gitu. Jadi intinya kamu yang cemas, kamu yang galau, kamu yang pokoknya kamu yang berharap dia di sini. Udah nggak ada komunikasi, bener-bener lost contact. Ya, pokoknya udah nggak ada kabar dari dia sama sekali di sini. Dari yang aku lihat juga kamu kurang jujur di sini ya sama dia. Kamu memang tipikal orang yang belum jujur. Kamu masih berbohong atau masih ada yang ditutupi. Sementara pihak dia sudah jujur sama kamu sepenuhnya. Ya, dia itu udah apa adanya aja orangnya ya. Pokoknya di sini dia udah, dari yang aku lihat dia udah pakai logikanya gitu ya. Jadi untuk di awal itu dia emang ngejar kamu banget, tapi sekarang dia udah biasa aja karena di sini ada star. Dia the star, dia itu kayak ngerasa ya udah sih, kalau emang aku sama dia nggak bisa ya udah. Jadi kayak dia tuh udah pasrah aja gitu. Di sini juga terlihat kamu yang terlalu banyak cincong ya. Di sini kamu yang selalu mencari kelemahannya atau apalah intinya gitu. Jadi intinya kamu sama dia udah nggak kontekan. Kalau kamu mantan ya intinya di sini kalau misalnya ada energi mantan di sini, kamu yang pihak yang memutuskan gitu. Tapi kebanyakan nggak mantan sih, kebanyakan ini gebetan, tetapi intinya kenal gitu, intens. Habis itu lost contact gitu, intinya kayak gitu. Ya kalau untuk perasaan dia yang sejujurnya, meskipun ini lost contact ya, sebenarnya dia sayang dan cinta sama kamu. Di sini dia punya perasaan yang kuat tuh terhadap kamu, tapi dia punya persepsi sendiri. Bagi dia kalau orang yang tidak meresponnya atau orang yang kurang intens dengan dia beranggapan orang itu tidak ada rasa. Dia beranggapan orang itu
tidak nyaman, dia beranggapan orang itu ada tidak ada perasaan kepadanya gitu. Jadi dia memang orang yang apa ya, berpikirnya itu cukup nyata gitu ya, dia nggak cuma ngomong kosong gitu. Ya untuk perasaan dia sih sekarang udah biasa aja sih ya, dia memang orang yang sibuk. Juga intinya toh tanpa ada kamu dia masih hidup, dia mikirnya kayak gitu ya, logika dia berjalan banget. Jadi intinya di sini kamu yang berharap sama dia ya, kelimpungan nggak karuan. Dan seperti yang tadi udah jelasin, yang tadi aku udah jelasin, kamu itu masih ada yang berbohong atau ditutupi. Jadi kalau untuk saran aku pribadi, kalau emang kamu ini di sini masalahnya ada di pihak kamu, ya sebaiknya kamu jujur aja gitu ya, apa adanya aja. Ngapain kamu ribet-ribet dibikin sendiri ya? Di sini kamu tipikal orang yang sangat ribet. Jadi kamu kayak patah hati dibikin sendiri, sakit hati dibikin sendiri, padahal dari pihak dia yang sudah ngasih kode dan lain sebagainya ya. Jadi intinya kamu yang ribet sendiri gitu di sini. Kalau dia tipikal orang yang simple, yang tadi aku bilang, logika dan perasaan dia itu udah stabil banget, udah berjalan. Jadi ya sesimpel itu, memahami orang lain itu sesimpel itu bagi dia. Nah, jadi untuk perasaan dia udah biasa aja, dia beranggapan bahwa kalau kamu memang menjaga jarak atau menjauhi dia, ya dia beranggapan kamu tidak suka sama dia. Jadi dia sesimpel itu. Di sini kamu yang kebanyakan ngetes sih, kamu yang masih tidak stabil, kamu yang masih labil itu ya. Di sini kelihatan banget. Ya, jadi intinya kayak begitu perasaan dia. Meskipun di sini tidak ada komunikasi, tapi sebenarnya sih kalau untuk sejujur-jujurnya dia itu sangat mencintai kamu dan menyayangi kamu. Cuman di sini pihak kamunya yang masih labil, masih nggak ngerti. Kamu aja nggak bisa memahami diri kamu sendiri, bagaimana kamu bisa memahami orang lain itu? Ya, di sini terlihat kamu tuh tipikal orang yang ya nggak bisa memahami diri sendiri, ya gimana kamu bisa memahami orang lain? Kalau diri kamu sendiri aja nggak bisa kamu pahami gitu. Ya, jadi kamu harus lebih bisa memahami diri kamu agar kehidupan kamu jauh lebih stabil, tidak galau dibikin sendiri, tidak ribet dibikin sendiri ya. Kamu yang pilih file 3 ini karakternya itu orang yang ribet dibikin sendiri, kelihatan banget ya. Jadi intinya kayak gitu perasaan dia. Ya kurang lebih gitu aja deh, udah aku jelasin ya. Oke. Oke, siapa yang pilih file keempat? Cincin kayak begini. Ini sebenarnya cincin waktu itu aku beli iseng-iseng guys. Terus aku pakai kan. Ternyata cincinnya nggak enak anjir, aku pakai. Ya udah, karena nggak enak akhirnya aku bikin koleksi-koleksian aja. Jadi curhat. Ya biar seru guys, biar nggak tegang ya. Emang kita lagi di mana? Kita cuma readingan. Kalau cocok ya bagus, berarti buat kamu. Kalau nggak cocok ya udah, nggak usah dibikin ribet. Namanya juga general reading. Kalau mau tahu yang lebih detail, personal reading dong sama aku ya. Bagi yang berminat personal reading, WhatsApp aja ya, ada ketentuan dan syaratnya di sana. Oke, gitu aja. Oke, di sini bagi kamu yang pilih file 3 mantan, energinya mantan. Di sini kamu sama dia udah putus, tetapi di sini memang putusnya ini karena ada sesuatu ya, ada sesuatu rahasia di sini. Rahasianya itu cukup bikin kamu kayak bingung itu. Jadi di sini kamu merasa dia menyembunyikan rahasia dari kamu. Jadi intinya kamu itu sama dia selama pacaran atau selama ada hubungan,
dia itu tipikal orang yang sok sibuk, orang yang pokoknya jarang ada waktu buat kamu. Jadi di sini kamu merasa kesepian. Intinya putus kamu sama dia ini karena kamu merasa pacaran sama dia tapi kayak sendiri, akhirnya kamu memutuskan untuk putus itu. Ada sebagian yang kamu yang diputusin, ada juga yang dari pihak dia yang memutuskan. Ada dua macam di sini. Di sini juga terlihat kamu itu sebenarnya masih dilema ya. Kamu masih tahu, pengen tahu perasaan dia tuh gimana sih, mantanku ini aku nggak ngerti sama dia. Yang tadi aku bilang di sini emang dia ada rahasia, dia itu punya selingkuhan atau punya pasangan lain, itu benar adanya. Jadi di sini tidak hanya kamu pasangan dia, makanya dia kayak pusing ngebagi waktunya. Karena dia pusing ngebagi waktunya, akhirnya ya dia pura-pura sok sibuk. Di sini ada kesibukan yang dia sendiri nggak ada sebenarnya. Ya di sini karena dia bukan orang yang sibuk-sibuk banget, orang yang biasa aja, orang yang masih bisa 10 menit pegang HP, 15 menit pegang HP. Jadi selama kamu sama dia berjam-jam jarang ada komunikasi atau pokoknya miscommunication, ini semua hanya manipulatif dia aja. Dia kayak berusaha pura-pura sibuk itu. Ya jadi intinya mantan kamu ini di sini memang orang yang player ya. Di sini baca banget playernya. Dari yang kulihat juga kamu sudah berkorban buat dia di sini ya. Kamu pokoknya berusaha memberi sesuatu, tapi di pihak dia belum ngasih apapun. Jadi dia itu orangnya banyak banyak janji-janji manis doang, tapi nggak ada gitu buktinya ya, kayak tong kosong kayak gitu. Tong kosong kan bunyinya nyaring gitu. Oke, di sini aku mau baca aja energi dia. Di sini sebenarnya perasaan dia setelah berpisah sama kamu, dia di sini merasa kehilangan. Karena yang tadi aku bilang, kamu selalu berkorban untuk dia, mungkin korban dari keuangan atau semacamnya ya. Di sini dia merasa kehilangan itu, dia merasa ada sesuatu yang kurang gitu dari dia. Karena di sini memang dia sudah diberi oleh kamu tuh segala macam gitu, pokoknya udah dikasih gitu, otomatis ini bikin dia itu merasa kehilangan. Jadi di sini ada penyesalan juga gitu, pokoknya dia nyesel gitu. Dari yang kulihat juga dia udah nggak baik hubungan dia dengan pasangannya. Yang tadi aku bilang, kamu ada sebagian yang nggak tahu kalau dia itu diam-diam ada pasangan, tapi ada juga kamu yang sebagian tahu kalau dia itu berselingkuh. Jadi ada dua macam, tapi intinya di sini memang dia kurang baik sih sekarang dengan pasangannya. Jadi ada kemungkinan nanti dia akan menghubungi kamu, tapi kamu harus hati-hati karena dia menghubungi kamu karena dia berharap sesuatu dari kamu ya, dari keuanganmu, pemberianmu dan lain sebagainya. Jadi dia tidak benar-benar tulus ya. Di sini ada modus gitu. Ya, jadi saran aku, kamu harus hati-hati aja sama orang ini kalau nanti dia tiba-tiba menghubungi, karena di sini ada justice ya, dimana artinya dia itu kemungkinan akan mencarimu lagi, akan memberikan kamu harapan, akan berjanji dan lain sebagainya. Ini semua hanya tong kosong, ini hanya omong kosong aja, karena di sini memang dia niatnya niat nggak baik. Ada King of Pentacle ya, dia niatnya hanya manfaatkan sesuatu kelebihan atau sesuatu yang kamu miliki. Jadi tidak benar-benar tulus dari hati itu. Ya, jadi intinya kayak begitu sih ya. Dia ini perasaannya ya sekarang galau, pengen dapat sesuatu dari kamu. Ada kemungkinan juga nanti dia akan menghubungi kamu, jadi kamu harus hati-hati ya. Kalau untuk saran aku pribadi, sebaiknya kamu move on. Ngapain orang kayak begini ya, toxic banget ya. Kamu juga berhak bahagia, kamu juga berhak dicintai, kamu juga berhak hidup dengan tenang ya. Kamu harus move on dari dia, ngapain orang kayak begini ya. Oke, kurang lebih itu aja bagi kamu yang pilih file ke terakhir. Sorry ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke.